Dan kalau misalnya teman-teman tanyain soal bahasa, apakah harus bisa bahasa Jerman? Jawabannya adalah nggak mesti kayak gitu. Kita lanjut lagi ya, kenapa nggak mesti? Nah, habis itu kita lanjut. Nah, persyaratan beasiswa DAAD program EPOS. Persyaratannya apa aja sih? Nah, kalau EPOS ini harus punya pengalaman kerja 2 tahun karena ditujukan untuk si beasiswa EPOS ini ditujukan untuk profesional muda kayak gitu. Jadi emang harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Dan apakah harus sama? Kan karena background pendidikan aku itu S1 pendidikan bahasa Jerman, terus sempat kerja hampir 3 tahun di desain grafis kayak gitu. Tuh kenapa bisa? Kok padahal beda jalur nih jurusan aku. Nah, jadi kalau misalnya dan kebetulan selama aku bekerja di KPU, aku tuh sambil ini juga sambil ngajar privat. Jadi disitulah aku menekankan kenapa apa namanya aku lebih menekankan ke walaupun aku beda jalur, aku tetap nih ngajar bahasa Jerman. Kenapa alasannya disitulah dijelasin di Motlet kayak gitu. Pengalaman kerja 2 tahun. Jadi walaupun beda pengalaman kerjanya, asalkan teman-teman bisa berargumen di surat motivasi nanti, itu bisa aja kalau mau lamar EPOS dengan beda jurusan. Dan yang berikutnya adalah memiliki gelar S1. Jadi emang ya pastilah S2 harus punya gelar S1 kayak gitu. Untuk bisa tahap berikutnya. Dan ada yang waktu itu aku pernah ikut webinar DAAD Indonesia, untuk yang D4 itu agak sulit sebenarnya, tapi bisa dikomunikasikan lagi ke kampus tujuan apakah ijazah untuk D4 ini bisa daftar di kampus tersebut kayak gitu. Dan berikutnya untuk EPOS ini atau untuk kebanyakan beasiswa di Jerman itu memang tidak pernah membatasi usianya, usia umur kita harus maksimal berapa. Tapi yang dibatasi adalah usia ijazahnya. Jadi ijazahnya nggak boleh lebih dari 6 tahun untuk bisa apply semua beasiswa DAAD. Hampir semuanya ya, mungkin kalau yang S3 itu beda lagi. Nah, terus yang tadi aku bilang, kenapa nggak semuanya harus, apakah harus bisa bahasa Jerman? Kayak gitu. Jadi, yang dipersyaratkan oleh DAAD adalah kemampuan bahasa Inggris dan atau bahasa Jerman. Nah, kenapa dan atau? Karena bisa dibilang hampir semua programnya DAAD itu pakainya bahasa Inggris. Jadi hanya kayak 1, 2, atau 3, 4 program atau jurusan yang kelasnya tuh full Jerman. Tapi ada juga satu program di EPOS yang mereka mintanya punya kemampuan bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Tapi karena mereka minta 2 kemampuan ini, bahasa Jermannya diminta hanya satu level di bawah yang kelasnya full bahasa Jerman gitu. Jadi kalau di Jerman kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kalau misalnya standar untuk bisa masuk perguruan tinggi di Jerman, untuk bisa S1 di Jerman, S2 yang kelasnya full bahasa Jerman tuh minimal banget tuh C1. Nah, tapi kalau misalnya yang kelasnya full bahasa Inggris dan yang kelasnya dicampur bahasa Inggris bahasa Jerman, mereka mintanya biasanya cuma B2. Dan di program PPGG juga ada yang kelasnya pakai bahasa Jerman, tapi mereka hanya minta B2 aja, kayak gitu. Jadi memang apa namanya harus dilihat lagi karena banyak banget kan jurusan-jurusan yang ditawarkan DAAD, harus dilihat lagi itu tiap kampus persyaratannya bisa beda-beda lagi tambahannya persyaratannya apa. Dan untuk kemampuan bahasa Inggris mereka tuh bisa dibilang ada yang cuma minta 500 aja yang untuk ITP atau IELTS-nya cuma 6. Nah, itu persyaratan dari DAAD-nya, tapi balik lagi ke kampusnya. Kalau ke kampusnya beberapa nih, ada yang emang minta 5,5, ada bahkan yang minta 7 juga, kayak gitu. Jadi emang harus dilihat si kampusnya ini persyaratannya apa, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya, aku udah pernah tinggal di Jerman nih Kak, atau sekarang lagi di Jerman, bisa nggak sih apply DAAD? Jawabannya bisa selama belum lebih dari 15 bulan tinggal di Jerman ya, kayak gitu. Jadi ini bisa kalau misalnya juga ada teman-teman yang temannya lagi di Jerman pengen coba DAD, itu bisa selama tidak lebih dari 15 bulan kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenis program yang ada di DAD, teman-teman bisa cek website daad.id, dan bisa cek di Fund Finding dan pilih Scholarships for Indonesia itu kalau mau cek segala persyaratannya.